of Kamboja. Kita lagi di dalam bis, lagi ikut one day tour ke Asahia Mazu, terus ke Blue Pond, terus nanti kita ke Seven Star Dragon Mary. Nanti kita ngeliat penguin jalan depan kita gitu, terus ada red panda dan lain-lain. Ini juga kayak foto bentar, makanya kayak cuma 15 menit, cuma kayak ada pohon dua gitu. Kita nanti ke Sirahige Falls juga. Dan ini paketnya udah termasuk lunch, jadi nggak masalah gitu kita mau cari makan bagaimana kan udah termasuk. Nah tapi kita nggak akan kesini nih, nggak akan ke Ninggal Terrace. Kenapa? Karena tempatnya ditutup, banyak yang kecelakaan di situ, jadi orang-orang jatuh gitu-gitu. Nah terus nanti udah gitu kita baru pulang deh jam 18.30. Jadi tadi juga si Baba mungkin kita bisa pulang lebih cepat atau enggak, tergantung kalau misalnya snownya falls, kita cepat-cepat masuk. Kenapa? Karena nanti takutnya tolnya ditutup gitu. Ini sekarang kita ketemu ke titik pertama, rest area dulu buat pipis, persiapan ini itu. Nah, pagi ini memang kita harus bangun pagi-pagi ikut-ikutan touring jam 7.40. Ngapain 7.40? Karena ternyata perjalanan perginya aja sampai 3 jam, pulangnya kurang lebih juga akan sama. Disuruh pakai baju tebal-tebalnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita bakal minus sampai 15-20 derajat jam gitu ya. Ini kita lagi break dulu di pom bensin buat kencing dan kawan-kawannya preparation sambil foto-foto jelas. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kurang lebih 2 jam lagi untuk sampai ke zoo-nya melihat red panda. Dingin banget ya Allah. Sampai mana kita? Di Asahia Mazu. Jam 10:30. Dan ini kita karena pasti kita licin, jadi kita pakai tambahan supaya pada saat di snow itu kita enggak licin. Ini harga 1.500-an. Nah ini ada rubah Naru Red Fox mana, tapi nggak ada, sedih. Selamat tadi kita akhirnya sampai juga di Asahia Mazu. Salah satu objek terbesar kita hari ini adalah Melihat panda. kita pengen lihat red panda yang kalau ketemu gini. Sama mau lihat penguin. Gimana Din? Tapi narunya nggak ada ya ini. Sebenarnya di dalamnya ada ini nih. Kita ikut saja sama Paman Jo. Di depan itu ada apa? Cantik juga kamu. Wah ini sih majestic. Panjangnya tuh bisa sampai 160 cm. Itu yang belakang posenya gitu. Hei Anda, apakah kelinci di sini sebesar itu? Kelincinya seginuk mana? Gendut banget lah. Ya lo itu putih. Hei gondut. Ini apa? Halo. Ini lagi apa? Lagi mam. Lagi main yang ini. Nih lihat. Tenaganya banyak banget. Ini adalah Japanese Marten, bukan Gading Marten. Ini kita mau ke mana? Flying Squirrel. Mana? Oh iya. Jadi sing horeng ini tanuki ipedut itu kapibara. Kita akan melihat kapibara. She scared capybara and comes and goes freely from the back room. Jadi lagi di kamar belakang kalau lagi ketakutan. Karena kita mau lihat penguin dan mepet, penguin itu jam 11, sekarang udah jam 10.46. Jadi kayaknya better kita ngambil shortcut langsung aja. Ini apa Din? Oh, yang mukanya merah yang suka berendam ya. Berendam di onsen. Monyet yang mukanya merah malu terus soalnya dia monyet. Semua orang udah ramai di situ nungguin penguin walks. Nah lihat penguin gondut. Wow. Akan melihat polar bear. Ini ukuran bear dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini juga kayak bear.
sama Papa Bear. Sekarang kita mau cari red panda. Nah, ini salah satu plus minusnya ikut tour ya. Diburu-buru gitu. Kalau emang dari sisi singkat padat emang enak pakai tour, karena kalau pakai tour kosnya lebih murah, terus nunggunya nggak harus kelamaan, sama transport umumnya itu sulit. Stop, itu dia idola kita. Lucu banget. Ini adalah Gechan versi raksasa kebanyakan Royal Canin. Palace Cat, Timberwolf. Itu Grizzly Bear. Ih, gondut. Bujurnya lucu sekali. Nah, jadi kita berhenti lagi, kata tour guide-nya cuma 10 menit, jaraknya tadi kurang lebih setengah jam lah ke titik kedua ini. Di titik kedua ini kita disuruh ngapain? Foto sama apa? Sama Puun. Nah, ini nanti dibantuin foto sama tour guide-nya. Sebenarnya kita nggak tahu kenapa si pohon Mary and Ken ini namanya. Apa? Penjelasan di sini nih. Nah, Mary and itu Ken dia. itu apa itu? Gue juga gak ngerti kenapa di pohon terkenal banget, sampai banyak lah tuh. Sampai sana. Kalau emang cuma nyari salju sama nyari pohon, di Jombang ya banyak pohon. Ini akhirnya udah jam 1:10, kondisi di luar itu -3 derajat. Waktunya kita makan siang. Kita mau makan buffet hari ini. Kita ambil tray dulu di sini. Terus nanti kita bisa bebas memilih gitu kan ya? Ya, nasi dulu yang penting. Aku jangan terlalu banyak up. Oh my god, ini harusnya. Oh, ini ada daging, yang ini kari, nanti kita beda aja ya. Kan satu piring ini berdua aja. Oke, dan aku akan mengambil curry. Ini sayang di sini nih karinya. Up. Lihat ada apa itu? Ini pumpkin tempura, grilled pork. Ini ada herb chicken, yakisoba noodle dan butter corn, pork belly, scallop, salmon, cabbage. Ini aja. Aku mau tofu. Can I have butter corn? Ada nabe kayak gitu tuh yang dalam situ. Kita akan mengambil nabe. Dan banyak air, banyakin daging. Ini. Dah. Tofu ya? Bukan. Tofu. Salmon and scallop. Ini kita bisa milih kuahnya, mau white chicken broth, mau kimchi soup, itu bebas milihnya. Oke, kita akan jalan ke sana. Jadi ini adalah menu makan siang kita, itu ada campuran apa aja? Ini pumpkin salad, pumpkin crispy, butter corn, ini tofu, ayam, sama kayak kari-karian. Kari-karian. Ini wah ini enak banget ini, gawat. Kalau ini apa namanya? Nabe. Isinya tuh ada apa namanya? Ikan, ada tahu, ada sayur, dan ada beberapa macam kawan-kawan lainnya tuh, ada scallop juga. Mari kita makan. Sekarang kita cobain ini makanan buffet. Tahu isi. Beda kalau di Indonesia kan tahu isi, luarnya pakai tepung, boleh luarnya kosong, dalamnya berisi. Ini sih adonan ayam, kulitnya tahu, pakai bondok teh sejenis sayur. Haluan apa? Dalamnya sayuran. Enak banget. Nah, sama sih ini kayak lo kok Yoshinoya. Nah, itu deh persis kita cobain ya. Terus ada bumbu kari gitu buat dikeadukkan nasinya. Tempatnya. Oh wow. Oh, jadi taruh aja gitu. Kuah kare, nah kuah karenya kita tuang. Yang enak banget menurut gue si egg chicken itu enak. Bukan tipikal ya, kalau kita kebiasaan buffet tuh ngasal gitu ya. Rasanya nggak ngasal. Itu buat mereka. Ya mungkin buat mereka udah ngasal. Itu standar kita udah. Mungkin kalau di Indonesia udah enak banget loh. Kalau kita sih enak aja. Jadi lem Danish hot. Tadi gue malah memilih buffet udah agak takut nih kalau buffet jangan-jangan ngasal lagi ya. Cuman ya kayaknya kalau Jepang pasti nggak bakal enak lah. Nggak bakal enak lah malah. Minimal enak aja. Bukan yang penting makan. Jadi ini sebenarnya tempat ini adalah kainan buffet. Iya. Tempuranya suka banget. Iya, Jualan merchandise. Sama aja kayak lu di Bali gitu. Krishna, tapi di tempat makannya. Dan makannya enak, bukan asal. Dari makan dulu. Kita udah sampai di Blue Pond. Blue Pond teh apa? Kayak sungai gitu sebenarnya.
Berapa derajat ya minus? Ini minus 1 derajat, tapi feels like 2 atau 3 derajat. Dan lihat ada jualan apa? Ada jualan es krim warna biru. Nah, kita bisa jalan ke sana, terus nanti kita bisa ke bawah tuh, ke situ tuh. Tuh Blue Pond itu yang di bawah ternyata. Nah, ini ya, harus hati-hati karena licin. Tadi kita harusnya pakai yang deker tajam itu yang besi. Kata adalah nggak usah. Kan aku udah bilang. Ayo bangun, licin kan? Ini karena kondisinya esnya udah sering diinjak, jadi dia akan licin. Nah ini bagus banget sih sebenernya kalau foto nih. Nah nih, ini adalah si Blue Pond ya. Nah ini harusnya dia biru semua. Semua biru, apalagi ditembak pakai lighting gitu, jadi semuanya akan biru. Cuma ini karena siang jadi nggak kelihatan sama sekali. Nah ini adalah Tempat terakhir. namanya Shirahige Fall. Kita akan melihat air terjun yang sudah membeku. Bentukannya kayak gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuman yang jelas kita udah lebih pinter. Karena kenapa ya? Kita pakai ini biar nggak kepleset kayak tadi. Oh pemandangannya, ih cakep banget. Halo warga House of Pemuja. Hari ini kita mau nge-recap apaan aja yang akhirnya tadi kita udah alamin selama One day tour. pakai apa? Pakai klub. Nama turnya One Day Go Day. Tour ini sebetulnya bisa dibilang adalah ya sebenarnya kalau menurut gua ya secara pribadi sebenarnya sama aja kayak tur-tur di Indonesia ataupun tur dimanapun gitu ya. Intinya dia akan memberikan lu pengalaman singkat untuk bisa ngedapetin experience di beberapa lokasi wisata dalam satu hari. Nah kita startnya itu jam 7.40. Nah kita memang dengan kondisi seperti itu kita tuh satu hari itu kita dibawa ke berapa lokasi totalnya? 4. Harusnya ada 5 lokasi tapi ada satu lokasi yang nggak bisa kita datengin yang Karena pertama. banyak kecelakaan. Karena terjadi lagi banyak kecelakaan. Yang pertama yang kita datengin adalah Kita pertama itu datang ke Asahi Amazu. nah di situ lu bener-bener ya sebenarnya itu cukup menyenangkan lah ya mau anak-anak mau dewasa itu cukup menyenangkan karena lu bisa ngelihat binatang-binatang khususnya yang kalau nggak di Indonesia itu adalah penguin parade. Walaupun sebenarnya penguinnya ternyata cuma dikit, kita pikir bakal banyak ramai ya, gitu ternyata kan. dikit. Nggak tahu cuma sedikit tapi Ya lucu aja. tapi lucu dan experience-nya adalah kita bisa melihat dia Jalan deket banget. jalan dengan sangat dekat dari kita. Ya walaupun memang begitu datang tur lu harus buru-buru ke lokasi parade penguinnya karena untuk dapetin seat paling bagus lah intinya. Nah di situ lu bisa lihat penguin, bisa lihat beruang, bisa lihat red panda. Terus beruangnya juga ada berbagai macam. Terus beruangnya juga ada beruang madu, ada beruang ada grizzly bear, ada polar grizzly bear, bear, terus ada polar bear, ada red panda, terus ada red panda, ada terus seal, ada ya. apa? Seal ada anjing laut Iya. yang gendut banget itu bentukannya Allah. Terus apa kayak luwak gendut itu luwak ya. Itu tanuki. Oh, tanuki ya. Tanuki itu si rakun itu Iya, si rakun gendut itu ternyata akhirnya kita lihat aslinya. Kalau kemarin kita Kemarin kan kita tokonya tuh tanuki, icon-iconnya. Nah hari ini ternyata kita lihat aslinya gendut banget katanya. Allahu Akbar. Terus dari situ itu cuma punya waktu sekitar 1,5 jam. Dan ternyata turun ke bawah aja udah 15 menit sendiri kayaknya ya. Terus kita cuma ada 7 star Ken and Mary Tree. Jadi cuma ada pohon 2 doang itu. Jadi kita ada satu tempat lagi yang isinya sebenarnya itu kayak pohon di pinggir jalan yang belakangnya cuma isi salju doang gitu. Entah kenapa itu jadi salah satu spot yang dibawa hampir seluruh wisatawannya dibawa ke situ semua. Entah apa padahal kalau gua ngeliat sebagai orang Indonesia kayak ya itu cuma pohon doang aja gitu. Jadi 2 berderet gitu. Cuman 2 biji berderet itu tapi entah kenapa itu jadi bagus banget. Cuma perjalanan ke sana juga bagus
banget sih, jadi Tapi kayak ya udah gitu dia menyenangkan. Ya udah, tapi buat tetap, kita yang mau nggak tinggal gimana di pun- salju-saljuan sih menyenangkan. mau gimana pun cerita tetap menyenangkan gitu, karena bisa foto-foto. Bener-bener hari ini kita menjadi turis ada-adanya karena pakai tour kan. Karena ternyata kalau misalkan lu nggak pakai tour buat dapet tempat-tempat itu semua, lu akan satu kosnya akan lebih gede. Terus kedua dari sisi waktunya juga akan cenderung lebih lama. Kalau lu naik angkutan umum gitu ya, naik angkutan umum, naik kereta, naik Shinkansen apa segala macam itu akan lebih lama. Tadi kita juga sempat lihat bagaimana ngantrinya dia waktu kalau lu naik bus gitu. Terus kalau ketinggalan Belum. harus nunggu sejam Dan lagi. kalau misalkan ketinggalan busnya itu nggak ada kayak di Tokyo atau di Osaka, di kota-kota besar yang setiap 15 menit ada, setiap 10 menit ada. Itu kayak nunggu 1,5 jam gitu. Jadi cukup lama lah. Habis itu kebetulan kita udah ngambil paket include sama makan. Nah, buat include makannya itu nambah 1.500. Iya, nambah 150 150.000. ribu, 100 ribu something Ya. lah. Nah, jadi habis dari pohon itu kita akhirnya ke satu tempat. Isinya sebenarnya tuh kayak sama aja kayak apa namanya, sama Tempat aja. oleh-oleh. Tempat oleh-oleh kayak di Bali itu kayak Krishna, tapi dia ada tempat makannya juga. Buffet gitu. Lu bayar 150.000 makan sepuasnya, dari mulai makanan berat, dari mulai ramen, nabe lah, Daging slice kayak Yoshinoya. itu semuanya free flow ya. Dan cukup memuaskan. Apakah itu enak? Ya enak. Enak kok. Enak. Tambah salmon, ada salmon, Ada salmon scallop. apa, terus ada apa namanya? Iya. Habis itu juga ada cemilan-cemilan. ada cemilan-cemilan cukup banyak lah intinya ya. Terus dari situ kita ke berangkat Shirahige Falls. Gila, Shirahige Di mana Falls. aku jatuh. Shirahige Falls apa Enggak, Black Pond kita dulu? ke Black Pond Enggak. dulu deh, yang benar Black Pond dulu. Kita ke Blue Pond. Blue Pond. Kita ke Blue Pond dulu, yang begitu nyampe sana tuh bagus banget. Cuman memang Licin. akan lebih bagus kalau itu kita datangnya malam. Jadi ada lampu Jadi biru-birunya. lampu-lampunya tuh baru kelihatan. Makanya kan? namanya Blue Pond. Jadi sebenarnya itu kayak danau yang mengeras jadi es batu gitu, karena terus ada pohon-pohon dikasih lampu gitu, jadi Kreatif ya ya sebenarnya. kreatif Ya, aja sih ya sebenarnya, kayak pohon aja, sebenarnya cuma pohon aja, cuman tenggelam air terus dikasih Kasih lampu, lampu, gitu. biar Bentuk aslinya nih, adem-adem. nah bentuk asli kayak gini nih, bentuk asli kayak gini yang kita lihat gambarnya kayak begini, yang akhir pada saat kita datang seperti ini doang, tapi tetap bagus, tetap bagus. Cuma disaranin kalau sepatunya kalian itu yang biasa aja, bahkan tadi pakai Timberland pun masih licin ya. Masih licin, Jadi mendingan jadi beli spike Lo extender beli spike gitu. extender itu harga 1.500, banyak kok di Tanuki, bisa lu beli gitu kan, lu siap-siap karena itu bakal licin banget, ada banyak banget orang yang jatuh. Jadi karena bukan salju yang kita injak, tapi salju yang udah jadi es, jadi itu licin banget. Sampai tadi kayak aku ngerondang, ngerondang. Nah, dia sampai merangkak dah lo. Karena susah jalannya. Terus habis itu kita dari Blue Pond baru Ke kita Shirahige ke Shirahige Falls. Jadi air Itu terjun sebenarnya kayak yang air terjun, warnanya biru banget deh. kayak dua negeri. Emang di negeri Jamblang. Warna biru, tapi selain dari pemandangan itu juga sebenarnya kalau gue tertarik lebih cenderung pada si apa namanya, si gunungnya. Iya, Ya Allah, gunungnya bagus banget. Putih semua, View putih. putihnya terus ketembak mataharinya tuh. Waduh, Keren banget. dan bersih banget ya. Nah, dan itu bersih banget, dan itu adalah tempat terakhir karena kita nggak bisa ke satu tempat yang tadi yang Iya, namanya, harusnya kita ninggal teras. Nah, harus tinggal teras, tapi karena itu lagi banyak kecelakaan jadi kita nggak jadi ke sono ya. Nah, totalnya untuk dapetin package si tour ini Adalah satu hari segini. adalah sekian. Ini udah seharian full, udah ikut sama makan. Apakah ini worth it atau enggak? Menurut gua worth it aja, karena tadi baik lagi kalau lu pakai kendaraan umum dan pakai bus lu akan makan waktu lama. Kalau lu nyewa mobil pun akan lebih cenderung lebih mahal. Sama kalau nggak pakai buffet, itu sebenarnya kalian spend makan sama aja karena Betul. kalian di tempat wisata. Karena itu tempat wisata. Itu jadi menurut Malah kita lebih mahal karena kita bisa dapat macam-macam makan kalau buffet. Berhubung di belakang udah agak ramai karena banyak wisatawan lagi, kayaknya kita harus tutup nih. Jadi kita harus tutup ya. Habis ini besok kita akan ngajakin kalian buat Jalan-jalan ke Shiroi Koibito. apa itu? Museum buat coklat dan dessert-dessert gitu di Hokkaido. Oke. Jadi nanti kita akan beli beberapa juga terus kita review juga. Jadi kalau begitu hari ini kita close. Gua Irfan. Dayo ya. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di titik pemujaan selanjutnya. Salam House of Pemujaan. Follow dan subscribe House of Pemuja. Dah.